Pernah kebayang nggak gimana sebuah video YouTube yang kocak bisa bikin gemeteran raksasa industri miliaran dolar? Nah, itu dia yang mau kita bongkar hari ini. Yap, kita bakal ngebahas tuntas revolusi Direct to Consumer atau DTC. Dan ceritanya, wah ini seru banget karena kita bakal lihat langsung dari kisah sukses gila-gilaan Dollar Shave Club. Oke, kita mulai ceritanya. Tapi, ini nggak dimulai dengan kesuksesan yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, ini dimulai dari serangkaian kegagalan. Kenalan dulu yuk sama Michael Dubin. Di tahun 2010, dia ini umurnya 33 tahun, kerjaannya coba-coba jadi komedian, dan numpang gratis di apartemen sepupunya. Jauh banget deh dari bayangan kita tentang seorang calon CEO, ya kan? Coba bayangin deh situasinya. Pasar pisau cukur itu kayak benteng raksasa yang dikuasai penuh sama Gillette. Terus, di sisi lain, ada Dubin. Modalnya apa? Cuma ide yang muncul waktu lagi ngobrol di pesta, dan ya, hampir semua tabungan hidupnya. Awalnya, Dubin coba jualan pisau cukur online, tapi ya gitu deh, kurang laku. Akhirnya dia puter otak. Gimana caranya? Dia ganti model bisnisnya jadi langganan. Nah, ini kuncinya nih. Biaya buat dapetin pelanggan baru itu mahal banget. Jadi, dengan langganan, idenya adalah sekali dapet pelanggan, mereka bakal terus-terusan balik lagi. Cerdas kan? Tapi, model bisnis aja nggak cukup. Buat bener-bener ngelawan raksasa, Dubin sadar dia butuh perhatian jutaan orang. Dan senjatanya bukan budget marketing gede, tapi humor. Tanggal 6 Maret 2012. Sebuah kalimat diucapin dengan muka lempeng di video berdurasi 93 detik ini benar-benar mengubah segalanya. 12.000. Sebanyak itulah pesanan yang masuk cuma dalam 48 jam pertama. Gila kan? Saking banyaknya, server mereka sampai ngehang berkali-kali. Videonya viral gila-gilaan. Cuma dalam 3 bulan, udah ditonton 4,75 juta kali. Dan target pendapatan setahun tercapai cuma dalam 1 kuartal. Jadi ini bukan cuma video lucu biasa. Ini tuh masterclass marketing. Mereka nyerang langsung kelemahan Gillette. Harganya yang mahal dan image-nya yang kaku dan kuno. Kesuksesan viral itu ibarat percikan api. Tapi ada 3 kekuatan besar lain yang jadi bensinnya, yang bikin api revolusi direct to consumer ini berkobar-kobar. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Ada 3 resep rahasia nih di balik disrupsi ini. Inilah buku panduan baru yang bikin para entrepreneur bisa bangun merek keren seolah dalam semalam. Pertama, soal produksi. Dulu ini susah, sekarang gampang. Dubin nemu permasok dari Korea, namanya Dorco, yang bisa bikinin dia pisau cukur canggih. Lucunya, bos Dorco di Amerika awalnya skeptis banget. Dia bilang ke Dubin, kayaknya ide langganan ini nggak bakal jalan deh. Tapi, ya, untungnya mereka tetap mau jual pisaunya ke Dubin. Yang kedua, soal duit. Muncul investor-investor baru yang visioner, kayak Kirsten Green dari Forerunner Ventures. Di saat yang lain lihat ini sebagai risiko, dia justru lihat potensi besar. Merekalah yang berani pasang taruhan besar di awal buat perusahaan kayak Dollar Shave Club dan juga Warby Parker. Dan yang ketiga, ini nih yang paling revolusioner, marketing. Dunianya pindah dari madman yang ngandelin kreativitas dan intuisi ke madman yang ngandelin data. Mereka pakai platform kayak Facebook dengan presisi luar biasa buat cari pelanggan. Mereka bisa tahu persis pelanggan mana yang paling berharga, iklan mana yang paling efektif, dan berapa biaya pasti buat dapetin satu pelanggan baru. Semuanya diukur pakai angka, bukan lagi pakai firasat. Nah, dengan semua gempuran ini, pertanyaannya, gimana reaksi para raksasa yang udah nyaman di singgah sananya, kayak Gillette dan Schick? Apa yang mereka lakukan? Jawabannya, mereka cuek. Di markas besar Gillette, reaksinya bisa dibilang cuma nguap bareng-bareng. Salah satu mantan eksekutif senior mereka bahkan bilang, pisau cukur mereka payah, nggak bener itu. Pelanggan kami cinta produk kami, mereka nggak bakal pindah ke barang rongsokan kayak gitu. Gimana dengan Schick, pesaing nomor 2-nya? Sama aja. Kepala pemasarannya waktu itu Brad Harrison bilang, wah produknya jelek, nggak bakal awet lah, ntar juga hilang sendiri. Mereka pikir video viral itu cuma gimmick sesaat, bukan ancaman bisnis yang nyata. Tapi, ya sementara para raksasa ini asik meremehkan, di pasar kejadiannya beda banget. Pangsa pasar Gillette yang tadinya dominan banget, anjlok drastis dari 67% jadi 54% cuma dalam beberapa tahun. Angka nggak pernah bohong kan? Inilah bukti nyata disrupsi itu benar-benar terjadi.
Seiring waktu, gerakan DTC ini makin besar. Dan yang menarik, aturan mainnya pun ikut berubah, seringkali dengan cara yang nggak terduga. Misalnya soal toko fisik. Selama bertahun-tahun kan kita selalu dengar kalau toko online bakal membunuh toko fisik. Benar nggak sih? Ternyata nggak juga. Justru merek-merek DTC kayak Warby Parker dan Casper sadar kalau punya toko fisik itu malah bikin jualan online mereka makin kenceng. Kenapa? Karena toko fisik itu kayak papan reklama raksasa. Orang jadi percaya kalau perusahaannya itu beneran ada, mereka bisa megang dan nyobain produknya langsung, dan ini ngebantu banget naikin penjualan online di area sekitar toko itu. Keren ya efeknya. Jadi, semua revolusi ini akhirnya nunjukin ke kita kalau sekarang ada dua cara yang sangat berbeda, tapi sama-sama kuat buat ngebangun sebuah merek di era modern. Coba lihat deh, perbandingannya. Di satu kubu, ada merek yang dibangun pakai hati. Fokusnya di koneksi emosional, bikin komunitas, cerita yang kuat, contohnya kayak Warby Parker. Nah, di kubu satunya, ada merek yang dibangun pakai otak atau data. Ini tuh kayak pabrik yang super efisien. Mereka pakai AI buat cari celah di pasar, analisis ribuan review buat cari kelemahan produk lain, terus bikin produk yang dioptimalkan buat menang di platform kayak Amazon. Nah, pertarungan antara dua model bisnis ini benar-benar lagi nulis ulang definisi sukses sebuah merek. Jadi, pertanyaan besarnya untuk masa depan adalah, loyalitas pelanggan itu bakal dimenangkan oleh cerita yang menyentuh hati atau oleh algoritma yang lebih pinter? Ini pertanyaan yang jawabannya bakal nentuin cara kita semua berbelanja nanti.